Setelah sholat 5 waktu, di antara amal yang disukai oleh Allah adalah membahagiakan hati orang lain, selama tidak menjadi satu perbuatan dosa. Contohnya yang paling sangat menonjol itu adalah memberi hutang ke orang lain. Memberi hutang ke orang lain itu salah satu amalan yang sangat membuat orang lain hatinya senang. Karena beda antara orang minta dengan orang hutang. Kalau orang minta itu biasanya kadang mereka sudah kadung terbiasa dengan minta sampai akhirnya jadi profesi. Kalau orang hutang itu asal dia niatnya baik, niat memang hutang, karena innamal a'malu binniyat, bahwa Allah itu tahu apa yang di hatinya orang. Jadi orang kalau mau bohong dengan hutang, dia ngutang tapi niat ngemplang, maka sejak dia ngambil utang tersebut, dia dihitung maling oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapapun yang mengambil hutang dengan awal niat dia sudah niat untuk tidak membayar, sejak dia dapat uang itu dia dihitung sebagai pencuri oleh Allah. Siapa yang menikah? Nah, ini yang menikah. Siapa yang menikah kemudian dari awal dia sudah niat, saya tidak akan memberi nafkah ke istri saya pokoknya mau nikah, saya mau berstatus menghilangkan kejombloan saya mau merapikan diri, saya tidak akan memberi nafkah ke istri saya. Mulai nikah sampai dia tobat untuk memberi nafkah ke istrinya, dihitung zina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi si laki-laki, si perempuan tidak. Dari awal kalau dia sudah mau enak-enakan, dia tidak memikirkan saya bagaimana memberi nafkah, pokoknya aku hati rapi, saya tidak peduli istri saya mau makan atau tidak, yang penting saya nikah. Nah, maka sejak dia nikah, dia dihitung berzina oleh Allah. Orang berhutang juga begitu. Dari sejak dia berhutang, dia sudah niat untuk tidak mengembalikan, maka sejak dia mendapatkan hutang tersebut, dia dihitung mencuri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini disebutkan bahwa seseorang yang memberi hutang ke orang lain itu termasuk orang yang memberi kebahagiaan ke dalam hati orang lain, dan itu sangat-sangat terpuji. Memberi hutang itu sangat terpuji, bahkan pahalanya lebih besar dari memberi. Di sini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis bahwa pahalanya itu lebih banyak 8 kali. Dan di sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW ya, ini jadi tentang keutamaannya orang yang memberi hutang kepada orang lain. Memberi hutang. Kalau Rasulullah SAW memberi kabar, Rasulullah SAW qad akhbara Rasulullah SAW annahu ra'a lailatal Isra wal Mi'raj maktuban ala babil jannah as-sadaqatu bi 10 amsalha wal qardu bi 18 rawahu Tabrani wal Baihaqi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dan Baihaqi, Rasulullah bersabda, Rasulullah memberi kabar kepada umatnya bahwa ketika Rasul Isra wal Mi'raj, Rasul melihat di pintu surga ada sebuah yang tertulis di pintu surga tersebut, as-sadaqatu bi 10 amsalha. Sedekah itu diberi 10 kali lipat lebih banyak. Wal qard, meminjamkan uang, bi 18 sebanyak 18 kali lebih banyak pahalanya orang memberi hutang. Karena orang memberi hutang itu pasti dalam keadaan butuh, pasti dalam keadaan dibutuh. Dan orang yang berhutang itu dia berhutang karena ada masalah. Insya Allah tidak ada orang yang, ya kecuali dia tidak baik. Ini yang dibahas tentu orang baik, yang hutang karena memang dia butuh. Kalau yang niatnya memang ada untuk bisnis dan lain, Allah lebih tahu niatnya. Akan tetapi yang niatnya benar-benar niat karena dia butuh, itu orang-orang tersebut yang meminjami uang itu dihitung pahalanya 18 kali dari yang dia pinjamkan. Jadi kalau ada orang datang ke rumah Anda, dia minta uang jenengan beri 100.000, maka pahala Anda ditulis sama malaikat raqib 1 juta rupiah. Tapi kalau datang untuk hutang dari jenengan hutangnya 100.000, maka malaikat raqib mencatat Anda mendapatkan pahala seperti sedekah 1.800.000 lebih banyak pahalanya. Jadi hampir 2 kali lipat, hampir 200%, jadi 180% lipat gandanya. Itu saking besarnya orang yang meminjami orang lain. Dan kadang orang yang
meminjami orang lain itu memiliki satu keutamaan khususnya yaumil qiyamah. Ya, khususnya yaumil qiyamah. Rasulullah juga bersabda di hadits yang lain diriwayatkan Imam Ibn Majah, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrah illa kana qasadaqatiha marratain." Rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban. Di dalam sebuah hadits sahih riwayat Ibn Hibban dikatakan bahwa siapa saja yang meminjamkan kepada orang lain hutang, menghutangi orang lain, maka seperti dia sedekah dengan jumlah yang sama sebanyak 2 kali. Subhanallah, saking kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang susah ngutangi orang lain. Jadi boleh jenengan dim-dim cari orang utang, Mas. Boleh. Kalau siap dikemplang harusnya. Kan biasanya begitu. Kemudian di dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh An Abil Yasar radhiyallahu anhu qala, ini sebuah riwayat Imam At-Tabrani juga, inna awwalan nas asyhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la sami'tuhu yaqul, saya bersaksi atas Nabi Muhammad bahwa saya benar-benar mendengarkan beliau mengatakan, inna awalan nas yastadillu fi dhillillahi yaumal qiyamah, bahwa orang pertama yang akan memasuki pengayoman atau teduhan yang disiapkan oleh Allah, yaitu satu pengayoman, terop yang disiapkan oleh Allah, terop akhirat, dan tidak ada terop kecuali teropnya Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal la dhilla illa dhilluh, tidak ada terop kecuali hanya teropnya Allah. Siapa itu yang pertama akan masuk ke dalam pengayoman tersebut? Siapa yang akan masuk ke dalam naungan tersebut? Disebutkan la rajulun, orang andhara mu'siron hatta yajida syai'an aw tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu yaqul ma li alayka sadaqatan ibtiqa wajhillah wa yukhriqu sahifatah. Ya, siapa yang pertama masuk ke dalam naungannya Allah? Orang yang punya hutang, yang uangnya dihutang orang lain. Kemudian ketika dia datang mau bayar, terus dikatakan, saya sama kamu sudah lunas, gak usah dibayar, wis kamu bawa itu uang, itu saya ikhlaskan untuk kamu. Jadi ketika akan membayar, si pemberi hutang mengatakan tidak usah dibayar, sudah saya ikhlaskan, maka diberikan. Itu orang yang pertama akan masuk ke dalam naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh dicoba. Jenengan ada orang yang hutang, kalau jenengan kuatnya masih tidak terlalu banyak, ya tidak terlalu banyak, walaupun sedikit lumayan, it's okay, no problem, kan gitu. Dicoba dulu. Ada yang utang sama jenengan dalam jumlah yang kira-kira jenengan ikhlas, ketika dia akan membayar katakan, gak usah wis, gak usah hutang, gak usah bayar, sudah saya ikhlaskan buat kamu. Itu Anda nanti pertama masuk ke naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu, saking besarnya pahalanya memberi hutang kepada orang lain. Jadi sebisanya diberi hutang walaupun tidak sebesar yang dimaksudkan oleh orang yang datang menghutangi kita. Jenengan didatangi orang, kadang-kadang kan rotok uraan kan, ya, datang butuhnya, saya itu masya Allah perlu uang berapa, 20 juta saja, 20 juta saja, katik saja gitu. Katik saja. Oh, saya tidak bisa kalau segitu, ya kalau 1 juta saya siap. Siap. Dan mantapkan hati kita waktu itu, seandainya orang ini gak bayar, saya ikhlas. Itu mulai pertama begitu kan, supaya tidak sakit hati. Dari pertama ngutangi orang, katakan kalau orang ini tidak bayar, saya usahakan ikhlas. Di antaranya begitu. Walaupun susah tapi perlu dipaksa. Kadang-kadang hati ini perlu dipaksa. Itu di antaranya orang-orang yang memiliki keutamaan dalam memberi hutang orang lain. Ada seseorang yang suka memberi ampun kepada orang lain, ada seseorang yang suka memberi maaf ke orang lain. Gitu. Seorang yang kaya raya, dia memerintahkan orang lain, memerintahkan anak buahnya, coba kamu tagih hutang kita. Kalau dia sanggup bayar, maka suruh dia bayar. Kalau dia tidak sanggup, maka biarkan sudah, kita ikhlaskan saja. Nah, ternyata ditagih tidak mampu. Oke, karena Anda mengatakan tidak mampu, maka saya diperintah oleh jaragan saya untuk mengikhlaskan hutang Anda. Nah, seperti itu. Nah, ada yang seperti itu. Kelak yaumil qiyamah, orang tersebut ketika maju dengan dosanya yang besar,
maka akan dikatakan padanya, kamu dulu kurang lebih dengan hamba saya, padahal kamu ini medit, sifatnya manusia ini pelit, terus saya tidak akan memberi ampunan kepadamu. Ketahuilah sudah saya ampunkan seluruh dosamu, maka kamu berhak masuk ke dalam surga. Itu. Jadi ada satu kaidah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa yang kurang lebih dengan makhluknya Allah di dunia atas haknya yang diambil, maka Allah akan kurang lebih dengan dosa-dosanya yaumil qiyamah. Jadi orang yang kurang lebih dengan orang lain, kekurangan orang lain yang diberlakukan kepada kita, kita kurang lebih, kita memaafkan, kita memudahkan, maka Allah akan kurang lebih ke kita. Kalau kita terlalu menghitung kepada orang, terlalu mudah dendam kepada orang, semuanya akan dibalas. Kekurangan orang kepada kita, kita selalu harus membalas. Apapun dihitung, maka nanti Allah juga ngitungnya persis dengan apa yang kita lakukan. Maka siapa yang kurang lebih di dunia, Allah akan kurang lebih dengan dosanya di akhirat. Seperti itu. Kemudian diantaranya adalah membahagiakan hati orang lain. Membahagiakan hati orang lain ini adalah amalan yang disukai oleh Allah setelah sholat fardu. Saking besarnya pahala, selama tidak bermaksiat. Contohnya, ada seseorang yang membutuhkan hutang, kita pinjami, itu membahagiakan hatinya, ya toh? Ada seseorang yang sedang sedih, kemudian kita hibur, itu membahagiakan hatinya. Ada anak yatim di hari Asyura atau di hari-hari yang lain, kita ada uang, kita beri mereka uang, anak kecil, itu termasuk membahagiakan hati orang lain. Dan termasuk membahagiakan hati orang lain itu membahagiakan hati orang tua, istri, anak, termasuk. Nah, membahagiakannya selama tidak bermaksiat. Contohnya begini, ada seseorang yang datang kemudian ngomong ke Anda, Mas, aku nyelang sepeda, saya pinjam sepeda karena sepedanya itu sepeda gaul, sepeda zaman now lah, ya. Kemudian mau dipakai apa? Saya mau apel ke pacar saya, malu saya kalau bawa sepeda tahun 65 ini. Oh siap, ada bensinnya belum? Ini tak siapkan sak bensin ini, berangkat sudah. Kamu bawa sepeda saya, semoga kamu semakin termehek-mehek, kelepek-kelepek pacarmu karena kamu gonceng pakai sepeda saya yang harganya puluhan juta ini. Nah, di satu sisi dia membahagiakan hati teman, tapi di sisi yang lain dia membuat murkanya Allah, maka jangan dilakukan hal seperti itu. Begitu, jangan begitu. Ada anak mau minta narkoba, mau pakai narkoba, dipaksa, Mas, penghormatan Mas, ya wis, saya mau niat idkhalus surur, membahagiakan hati teman, saya tak ngerokok, saya tak menghisap ganja ini atau narkoba ini bukan karena saya ingin, cuman saya membahagiakan teman. Nah, itu nggak boleh, karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat atau toleransi ke makhluk di mana di dalam toleransi tersebut ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh taat ke makhluk, toleransi ke makhluk, di saat yang sama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Kemudian ada lagi yang membahagiakan orang lain, tapi di saat yang sama menyusahkan orang lain. Kalau yang tadi tidak menyusahkan orang lain, meminjami sepeda untuk dibuat pacaran, nah itu tidak menyusahkan orang lain, membahagiakan teman tapi membawa murkanya Allah. Ada lagi yang membawa murkanya Allah dan menyusahkan orang lain. Seperti kejadian teman saya, alhamdulillah sudah hijrah, dia sudah tobat lillahi ta'ala, dan semoga dijaga hatinya oleh Allah, karena profesinya dulu adalah maling swasta, ya, maling swasta. Jadi dia hobinya nyolong. Maling itu kan nyolongan gitu ya. Nah, ini maling ini dia pernah satu malam istrinya ngomong, Mas, kepingin Mas punya, ini zaman dulu, kepingin punya kompor yang seperti tetangga, tinggal pencet aja udah apinya biru. Lah dulu tuh kan pakai sumbu, ya kan, pakai besi kecil itu terus dimasukkan ke minyak tanahnya kan. Dulu tuh kan lama apinya tuh, mau nanak air saja setengah jam. Ingat ya zaman itu ya, tahun 1835 sebelum Masehi. Dulu kan begitu. Jadi kalau mau membuat air itu lama sekali.
Nah ini si perempuan yang bilang ke suaminya, Mas kepingin Mas punya kompor LPG. LPG itu apa dek? Yang tulisannya LPG itu loh Mas. Oh LPG, ya. Itu kepingin Mas. Jangan khawatir dek. Besok insya Allah pagi sudah ada di dapur. Sudah ada di dapuranmu besok. Besok sudah ada di dapuranmu. Apa sih dek yang enggak buat dirimu? Waduh, kayak romantis so. Subhanallah, sebelum subuh istrinya bangun, kompor sudah ada di rumahnya, LPG beserta tabung dan selangnya. Tabung zaman itu nggak ada yang 3 kilo, zaman waktu itu masih 16 kilo kan, waktu itu yang besar-besar. Ya Allah Mas, ini mukjizat. Katanya yang perempuan, ini mukjizat Mas. Kapan jenengan beli ini Mas? Tadi malam. Lu kita masih jam 10 ngomong. Masa ada yang jual kompor jam 11 malam? Sudah, wis ayo cepet kopi-kopi. Oh, alhamdulillah. Jam 8 pagi ada tetangga yang lapor ke Pak Lurah, ternyata kompornya hilang. Lah ini kepingin membahagiakan istri dengan cara mencuri kompornya tonggo. Lain tidak boleh begitu. Kepingin membahagiakan orang dengan cara maksiat itu tidak boleh. Selama tidak bermaksiat, membahagiakan orang lain boleh dengan cara tidak bermaksiat. Itu adalah satu kaidah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh membahagiakan orang lain atau taat kepada orang lain, toleransi ke orang, ke makhluk, selama dalam toleransi tersebut ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari cucu Rasul SAW yang ke-6, beliau mengatakan, siapapun yang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati saudaranya yang lain, ke dalam hati saudaranya yang lain, sesama muslim, membahagiakan hati saudaranya yang muslim. Misal baru tampil ke depan, mungkin ceramah. Dulu saya ingat beberapa ulama yang waktu pertama kali saya tampil diperintah ditembak di tempat, tangkap di tempat, disuruh berdiri, saya ceramah ngawur. Ayat saya bilang hadis saya bilang ayat. Mau ngomong birrul walidain keluarnya tentang ilmu, mau ngomong ilmu keluarnya birrul walidain. Saya tahu kalau saya salah, tapi waktu saya duduk dengan para ulama, para habaib sepuh-sepuh, semua memuji kepada saya. Hebat kau ngomong. Semua begitu. Padahal saya tahu mereka bohong. Loh, jadi saya tahu kalau mereka itu bohong. Tapi ya begitulah, memberi motivasi. Sehingga dalam hati saya tidak hancur. Lah kalau waktu itu konis dolino basket kan tidak enak begitu. Kan tidak enak. Bagus ceramahmu, bagus. Saya tahu itu bohong, tapi inilah mereka para pemberi motivasi. Habib Soleh Ali terus saya waktu itu yang ada Habib Abdurrahman Al-Haddad almarhum, dan para sesepuh ini pendekar kelas level 10 semua. Mereka semua memuji kepada saya, padahal ngomongan saya keliru. Lah itu namanya idkhalus surur, memberi motivasi. Itu idkhalus surur, motivasi kepada orang lain. Gak apa-apa, saya bikin gak apa-apa, insya Allah nanti kamu akan bangkit lagi. Ya toh, ada teman kehilangan sandal. Waduh, sandal saya kok hilang. Oh, ini berarti amalmu diterima oleh Allah. Ada tandanya, amalmu diterima oleh Allah. Besoknya ke masjid lagi, sandalnya hilang lagi. Lo hilang lagi, amalmu diterima oleh Allah. Ini tandanya amalmu diterima. Hari ketiga hilang lagi, lo hilang lagi. Ini tandanya amalmu diterima. Saya kepingin diterima tanpa tanda. Ya apa caranya? Ojo nanti ondong ini. Bakainal qabul bila alamah. Nah itu seperti itu, memberi motivasi, memberi kabar gembira kepada teman, ya, atau memberi kata-kata baik. Contohnya juga ini yang perlu diperhatikan, diantaranya begini. Anda tahu bahwa sesuatu itu harganya, misalnya ada sebuah HP yang harganya itu normalnya 1 juta, ya, 1 juta rupiah. Ini perhatikan dan laksanakan. Anda bertemu seseorang teman yang baru beli HP, normalnya HP itu 1 juta rupiah, ya toh? Kemudian dia datang kepada Anda, dia mengatakan, loh HP baru. Iya ini HP baru beli saya. Berapa? Saya beli 1,5 juta. Adat kita itu mengatakan, loh kok mahal? Di tetangga sebelah 1 juta. Itu sangat tidak cerdas sekali. Kenapa tidak diam saja? Sudah dibeli. Kan sudah dibeli, ya toh?
Di situ Anda bisa memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara Anda dengan mengatakan mahal ya Mas ya. Semua bilang mahal, enggak, harganya memang segitu. Kan harganya segitu, memang 1,5 juta. Ya harganya 1,5 juta memang. Nek mahal ya nemen. Memang mahal. Tapi tidak ada artinya Anda mengatakan, loh, kamu beli 1,5 juta, saya kemarin nambahin kon iki goblok kon iki. Padahal yang goblok itu sing ngomong iki. Tidak ada manfaatnya. Katakan kepada dia, harganya memang segitu. Ya 1,5 juta kan nggak bohong. Loh iya Mas, iya harganya segitu. Kan mesti orang begitu senengnya. Mahal. Kemarin saya, loh itu buat apa? Itu secara tidak sadar menyusahkan hati orang dan menunjukkan bahwa saya tahu yang lebih murah. Kamu kepet. Nah begitu. Apa manfaatnya itu apa? Begitu loh. Jadi kalau menghadapi teman beli barang terlalu mahal, kemudian dia ngomong, jangan ekspresi sudah, kecuali kalau dia belum beli. Mas, saya ditawari ini sekian. Loh, jangan. Jangan, ada di sana harga lebih murah. Jangan. Atau diambil manfaat 1,5 juta. Loh, saya bisa dapat yang hanya 1,300,000. Dijemput 300 itu kosong kono. Tidak. Jadi kalau ada teman beli terlalu mahal, ini perhatikan ya, anak pondok perhatikan ini. Ini jadikan kehidupanmu nanti. Jadi kalau ada teman beli terlalu mahal, Anda tahu ada yang lebih murah, sudah dibeli, kan tidak mungkin dikembalikan. Tidak mungkin dikembalikan. Maka katakan sama dia, nggak apa-apa, harganya memang segitu. Itu idkhalus surur di dalam hati seorang muslim. Karena umumnya orang akan mengatakan terlalu mahal itu, dan orang dibegitukan tidak ada yang senang. Tidak ada orang yang senang dikatakan, loh ini terlalu mahal, itu langsung susah. Walaupun jenengan dapatnya murah pun, selalu kan orang itu mengatakan ada yang lebih murah, ada yang lebih, itu gak ada manfaatnya. Nah diantaranya bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang muslim. Yang lain, Mas saya beli ini sekian, kemahalan ya, harganya memang segitu. Itu jawaban paling enak. Nah, yang repot kalau sesama jenengan ini yang begitu. Aku seru kon nanti ngomong pengajian berarti dilarang ya. Berarti dilarang. Tapi kan paling tidak guyu ya, paling tidak kan guyu. Jadi begitu, itu biasakan seperti itu. Jangan pernah terus kalau ada orang yang beli kemahalan, goblok kon. Oh nih, aku lah itu buat apa? Dan itu selalu begitu. Selalu begitu. Itu kebiasaan. Jangan pernah dilakukan seperti itu. Karena membahagiakan hati orang lain, itu kata Imam Ja'far Shadiq, itu akan diciptakan oleh Allah sosok malaikat, seorang malaikat yang akan beribadah kepada Allah dan diniatkan pahalanya untuk kita. Karena jenengan pernah membahagiakan hati orang lain. Misalnya satu orang datang bernama Wonokairun. Wonokairun datang mau hutang sama jenengan uang 100.000 untuk beli beras. Kemudian Anda mengatakan, oh ya saya hutangi. Hatinya Wonokairun waktu itu tersentuh dia. Dek, seneng dia. Karena kebutuhannya akhirnya terpenuhi. Nah, deknya Wonokairun itu dicipta oleh Allah rasa bahagia, spontan bahagianya itu. Ya, spontannya bahagianya dia itu akan dicipta oleh Allah sesosok malaikat yang beribadah kepada Allah, memuji kepada Allah, yang ganjarnya diniatkan untuk Anda yang meminjami Wonokairun tadi. Setelah Anda meninggal, Anda akan didatangi oleh malaikat tersebut. Dikatakan oleh Imam Ja'far Shadiq, dan beliau mengatakan, si malaikat mengatakan, ata'arifuni, apa kamu ingat sama saya? Si malaikat mengatakan begitu. Nah ini orang yang meninggal mengatakan, saudara ini siapa ya? Dianggap saudara ya. Saudara ini siapa? Saya ini rasa seneng yang kamu masukkan ke hati Wonokairun hari Senin waktu dia mau utang 100.000 untuk beli beras. Oh ya saya ingat dulu Wonokairun utang terus itu. Nah saya dicipta oleh Allah karena kamu membahagiakan hatinya Wonokairun. Dan saya sudah beribadah kepada Allah selama bertahun-tahun, kamu masih hidup. Sekarang kamu sudah meninggal, saya akan menemani kamu. Saya akan membantumu melewati semua pertanyaannya malaikat Munkar Nakir. Jadi akan diberi bisian. Malaikat Munkar Nakir tangan, man rabbuka? Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Nah, ojo khawatir. Ojo khawatir, ada yang akan membantu. Wa utsabbituka biqauli tsabit. Akan saya kuatkan kamu dengan jawaban yang mantap. Wa utsabbituka biqauli tsabit. Ini malaikat yang dicipta karena Anda membahagiakan orang lain. Loh kok terlalu mudah bagi Allah? Bagi Allah tidak ada masalah. Anda ibadah 1 malam bisa dihitung 1000 bulan. Anda ibadah 1 malam, kalau Lailatul Qadar bisa dihitung 1000 bulan. Apa repotnya oleh Allah untuk melipat gandakan sesuatu? Tidak ada besarnya buat Allah.
Itu besar bagi kita, itu ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu akan memberi kabar kepada kita, nanti kamu di surga itu tempatmu di sana. Bidadarinya banyak. Ada sungai-sungai yang bisa kamu datangi. Nanti kamu itu bahagia, jangan khawatir. Saya akan menemanimu di sini sampai yaumil qiyamah. Itu kalau yang Anda bahagiakan satu orang. Nah, bagaimana kalau 2? Nah, bagaimana kalau 100? Nah, bagaimana kalau yang dibahagiakan itu dzurriyyahnya Nabi Muhammad? Nah, bagaimana kalau yang dibahagiakan itu Rasulullah SAW? Wah. Ya tinggal ngitung saja berapa banyak yang akan menemani Anda di dalam makam.